Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Firdia Zara dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dengan NIM 06021282530049. Nah, pada kali ini saya akan membuat video ujian kelas semester saya dengan membahas 6 perbandingan forum ilmiah. Selain membandingkan 6 forum ilmiah tersebut, saya juga akan membahas rancangan kegiatan ilmiah saya. Nah, di sini saya akan membandingkan 6 forum ilmiah dimulai dari diskusi panel, seminar, konferensi, simposium, kolokium, dan debat. Nah, dalam perbandingan itu saya akan membahas pengertian, tujuan, jumlah dan karakteristik peserta, peran moderator, tingkat formalitas, dan hasil yang diharapkan. Dimulai dari diskusi panel. Diskusi panel adalah forum berbicara yang menghadirkan beberapa ahli ataupun panelis untuk membahas suatu topik tertentu. Nah, tujuan dari diskusi panel sendiri adalah untuk memberikan berbagai sudut pandang terhadap suatu masalah. Nah, jumlah dan karakteristik peserta dari diskusi panel itu adalah 3-6 panelis yang ahli di bidangnya masing-masing, 1 moderator, dan audiens yang berperan sebagai untuk pendengar ataupun penanya. Nah, peran moderator dalam diskusi panel sendiri adalah untuk mengatur jalannya diskusi, memberikan kesempatan berbicara kepada panelis, dan mengelola sesi tanya jawab. Nah, tingkat formalitas dalam diskusi panel adalah cukup formal dalam bidang akademik. Hasil yang diharapkan dari diskusi panel sendiri adalah audiens dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai topik yang akan dibahas. Selanjutnya adalah forum seminar. Seminar sendiri adalah pertemuan ilmiah yang digunakan untuk menyampaikan dan membahas suatu topik ataupun hasil penelitian. Nah, tujuan dari seminar itu sendiri adalah untuk menyebarkan pengetahuan dan bertukar gagasan ilmiah. Jumlah dan karakteristik dari forum seminar itu sendiri adalah 1-3 pemateri, 1 moderator, dan peserta yang berasal dari mahasiswa, dosen, ataupun masyarakat. Nah, peran dari moderator di forum seminar itu sendiri adalah untuk memperkenalkan pemateri, mengatur jalannya presentasi, dan memimpin sesi diskusi. Tingkat formalitas dari forum seminar itu sendiri adalah formal dalam bidang akademik. Hasil yang diharapkan dari forum seminar adalah peserta dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan yang baru. Selanjutnya adalah forum konferensi. Konferensi adalah pertemuan ilmiah berskala besar yang mempertemukan para peneliti ataupun akademisi untuk mempresentasikan hasil penelitian. Nah, tujuan dari konferensi itu sendiri adalah untuk berbagi hasil penelitian dan membangun kerjasama secara akademik. Jumlah dan karakteristik peserta dari forum konferensi adalah banyaknya pemateri dan peserta yang berasal dari berbagai negara ataupun berbagai instansi, dan perlunya peran moderator. Nah, peran moderator dari forum konferensi itu sendiri adalah untuk memimpin setiap sesi presentasi, mengatur waktu presentasi dan diskusi. Dan tingkat formalitas dalam forum konferensi adalah sangat formal dalam bidang akademik. Nah, hasil yang diharapkan dalam forum konferensi adalah pertukaran ide ilmiah dan publikasi penelitian. Selanjutnya adalah forum simposium. Simposium adalah forum ilmiah yang menghadirkan beberapa pembicara untuk memaparkan pandangan mereka mengenai suatu topik tertentu. Nah, tujuan dari simposium itu sendiri adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang suatu topik yang akan dibahas dari berbagai perspektif. Nah, tujuan dan karakteristik dari simposium itu sendiri peserta dari simposium itu sendiri adalah beberapa pembicara ahli, moderator, dan peserta yang tertarik pada topik tersebut. Nah, peran moderator dalam forum simposium itu adalah untuk mengatur urutan presentasi, pembicara, dan memimpin sesi diskusi. Tingkat formalitas dalam forum simposium adalah cukup formal dalam bidang akademik. Hasil yang diharapkan dalam forum simposium adalah pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu tema. Selanjutnya adalah forum kolokium. Kolokium adalah pertemuan ilmiah yang membahas dalam kelompok kecil untuk membahas suatu penelitian ataupun gagasan secara lebih mendalam. Nah, tujuan dalam kolokium itu sendiri adalah untuk mendiskusikan dan mengevaluasi ide ataupun penelitian secara akademik. Jumlah dan karakteristik peserta dalam forum kolokium itu sendiri adalah dosen, peneliti, ataupun mahasiswa dalam bidang yang sama dan memerlukan adanya peran moderator. Peran moderator dalam forum kolokium adalah untuk memimpin diskusi dan mengarahkan pembahasan. Tingkat formalitas dalam forum kolokium adalah semi formal dalam bidang akademik. Nah, hasil yang diharapkan dalam forum kolokium itu sendiri adalah untuk mendapatkan kritik dan saran untuk pengembangan penelitian.
Selanjutnya yang terakhir adalah forum debat. Nah, debat adalah kegiatan yang menghadirkan dua orang yang memiliki pendapat yang berbeda untuk mempertahankan argumen mereka masing-masing. Nah, tujuan dalam debat itu sendiri adalah untuk menguji kekuatan argumen dan berpikir kritis. Jumlah dan karakteristik peserta dari debat adalah menghadirkan tim pro dan tim kontra, memerlukan adanya moderator dan memerlukan adanya juri dan audiens. Nah, peran moderator dalam forum debat itu sendiri adalah untuk mengatur jalannya debat sesuai aturan, dan mengontrol waktu berbicara agar debat dapat berjalan secara sistematis. Nah, tingkat formalitas dalam forum debat itu sendiri adalah formal dalam bidang akademik. Hasil yang diharapkan dalam forum debat itu sendiri adalah untuk menentukan argumen mana yang paling kuat dan yang paling logis. Nah, setelah saya membandingkan 6 forum tersebut, saya akan membahas rancangan kegiatan ilmiah saya. Nah, rancangan kegiatan ilmiah saya adalah tema pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam pengembangan perguruan tinggi. Nah, di sini saya memilih forum seminar karena seminar itu adalah forum yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada banyak peserta sekaligus, dan seminar juga pemateri dapat menjelaskan materi secara sistematik dan audiens juga dapat berkontribusi secara aktif melalui sesi diskusi. Dengan demikian, pemahaman terhadap teknologi artificial intelligence dapat diperoleh secara lebih mendalam. Nah, dalam seminar juga pemateri dapat menjelaskan materi dengan secara jelas, dan audiens juga dapat mudah mengetahui atau menangkap informasi yang diberikan oleh pemateri. Selanjutnya, adapun struktur acara dalam forum seminar itu adalah berdurasi sekitar 3-4 jam, dan susunan acaranya adalah dimulai dari pembukaan dan sambutan dari pihak fakultas. Di sini saya akan mengambil tingkat fakultas yang berdurasi sekitar 15 menit. Nah, untuk mempermudah para audiens menangkap materi tersebut, saya akan membagi 3 materi dalam tema tersebut. Dimulai dari materi yang pertama adalah konsep dasar artificial intelligence dalam pendidikan yang berdurasi sekitar 30 menit agar para audiens dapat memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Yang kedua, dan dilanjutkan oleh materi yang kedua adalah dengan tema penerapan AI dalam proses pembelajaran di perguruan negeri dengan durasi sekitar 30 menit. Selanjutnya yang disusul oleh materi yang ketiga dengan tema tantangan dan etika penggunaan AI dalam pendidikan yang berdurasi sekitar 30 menit. Selanjutnya ada pun sesi diskusi dan tanya jawab yang berdurasi sekitar 45 menit dan ditutup oleh penutup dan kesimpulan kegiatan yang berdurasi sekitar 15 menit. Selain alasan dan struktur acara, saya juga akan membahas tantangan pelaksanaan dan cara mengatasinya. Pastinya setiap kita membuat kegiatan adanya tantangan yang harus kita lalui, dan kita juga harus mengatasi tantangan tersebut. Tantangan yang pertama adalah biasanya peserta belum memahami konsep dasar artificial intelligence itu sendiri. Nah, cara mengatasinya adalah dengan menyampaikan penjelasan dasar tentang artificial intelligence dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga mudah dimengerti oleh para audiens. Tantangan yang kedua adalah keterbatasan narasumber yang benar-benar ahli di bidang AI. Cara mengatasinya itu adalah dengan menghadirkan dosen atau praktisi di bidang teknologi yang memiliki pengalaman dan keahlian sebagai narasumber. Nah, tantangan yang ketiga adalah kendala teknis seperti jaringan internet ataupun perangkat presentasi. Nah, cara mengatasinya itu adalah dengan menghadirkan tim teknis yang bertugas untuk menangani kemungkinan kendala pada perangkat maupun jaringan selama kegiatan itu berlangsung. Nah, selain kita membahas tantangan dan cara mengatasinya, pastinya kita mengharapkan keberhasilan dalam acara tersebut. Nah, di sini cara mengukur keberhasilan dalam acara tersebut adalah dengan melihat banyaknya peserta yang hadir dalam dan mengikuti kegiatan itu sampai akhir. Nah, selanjutnya adalah keaktifan peserta dalam berpartisipasi aktif selama sesi diskusi dan sesi tanya jawab, dan ketiga adalah bertambahnya pemahaman peserta mengenai penggunaan teknologi artificial intelligence dalam pendidikan tinggi. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon